Oke, baik semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Ya, oke, baik. Rekan-rekan sekalian ya, sahabat AWM Star Life ya, jumpa lagi tentu saja dengan Anda semua di acara AWM Vagansa malam hari yang spesial ini ya. Oke, tentu saja teman-teman sekalian, sahabat AWM seluruh Indonesia, silakan Anda siapkan kopi Anda atau minuman hangat Anda masing-masing. Kita akan ngobrol malam hari ini dengan seseorang yang sangat spesial tentu saja ya. Tentu saja adalah salah satu pemenang di AWM Star Life, peraih reward di AWM Star Life ya. Jadi pada malam hari yang spesial ini tentu saja kita akan ngobrol bareng ya dengan seseorang dari Jawa Timur ya. Siapa beliau? Beliau bernama Mr. Badri teman-teman sekalian ya, dan beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa ya, peraih salah satu ruby, peraih reward di AWM Star Life ya, peraih Tour Asia, dan kemarin baru saja berangkat dari Vietnam, dan beliau juga salah satu yang kemarin mendapatkan raihan uang cash dari yang namanya AWM Star Life ya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin Anda semua baru mengenal AWM Star Life. Nanti kita akan ngobrol bareng bersama beliau. Sebenarnya AWM Star Life itu apa, bagaimana sistemnya dan produknya bagaimana secara sekilas tentu saja kita akan ngobrol bareng dengan sosok ini ya, seseorang dari Jawa Timur bernama Bapak Badri ya. Oke, kita sambut dulu Bapak Badri teman-teman sekalian. Saya rasa ini Pak Badri udah siap. Pak Badri, bisa silakan dibuka mikrofonnya Pak Badri. Dibuka Pak mikrofonnya Pak. Oke, Ya, assalamualaikum. luar biasa. Pak Badri ini agak menggema nih. Pak Badri kayaknya ada dua perangkat ya. Mungkin yang satu diputuskan audionya Pak, biar nggak menggema Pak. Oh gitu. Oke. Iya, 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 iya. Oke, oke. Baik, teman-teman sekalian, Anda bisa lihat ini Pak Badri ini memang terkenal dengan udangnya ya, udang AWM Star Life, ini luar biasa ya. Kemana-mana pasti selalu pakai udang AWM Star Life ya. Dan kemarin ke Vietnam pun pakai udang ini gitu ya, luar biasa ya. Dan khas dari Jawa Timur nih rupanya udangnya nih ya. Oke, Pak Badri, gimana kabar Pak? Alhamdulillah luar biasa. Iya, iya. Nah ini masih menggema nih Pak Badri. Sebentar, sebentar, Satu sebentar. Ini kok perangkatnya masih. masih bunyi nih. Jadi satu perangkatnya diputuskan audionya Pak. Oke, siap, 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 siap. Nah, ini baru enak nih, tidak menggema nih ya. Oke, oke. Baik Pak Badri ya, teman-teman sekalian, Anda bisa lihat Pak Badri ini usianya sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya luar biasa ya, luar biasa ya. Oke, siap, siap. Baik Pak Badri di mana tinggalnya nih? Asli mana nih Pak Badri ini? Saya dari Desa Semberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Jawa Timur, luar biasa ya. Ya. Dari logatnya aja udah kelihatan banget Jawa Timurnya gitu ya, Pak Badri. Iya, medok. Medok ya. Ya. Oke, oke, oke. Iya, iya. Memang namanya Badri gitu aja ya, Pak Badri ya? Iya, sebetulnya di belakangnya ada Badri SMK. SMK, apa itu SMK itu Pak? Ya. SMK itu kan saya sudah pernah membuat suatu pendidikan, Iya, iya. yaitu sekolah menjadi kaya. Wih, luar biasa, sekolah menjadi kaya. Luar biasa ya. Teman-teman bisa lihat seorang Pak Badri ini ya begini nih orangnya. Optimis ya, kemudian selalu semangat dan antusias. Dimanapun berada nih selalu luar biasa ya. Dan teman-teman sekalian, Anda mungkin sudah lihat video-video YouTube beliau yang selalu tidak pernah absen ya. Jadi setiap kegiatan, setiap testimoni itu beliau betul-betul abadikan luar biasa ya. Pada saat di Vietnam itu aja memang beliau ini selalu standby itu handphonenya ya. Kemana-mana selalu standby. Jadi beliau ini bawa beberapa perangkat gitu ya. Jadi kalau ada satu Iya. perangkatnya habis baterai udah pusing dia nih Pak Badri ini. Oke, oke. Baik Pak, bisa cerita sedikit nih Pak latar belakang Pak Badri dulu Pak. Dari lahir gimana, kemudian sampai seperti sekarang gimana? Cerita sedikit Pak. Oke, 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 teman-teman semua. Ini mohon dibuka mic-nya. Apa kabar? Ya, luar biasa. Mohon maaf Pak Badri, mereka di-off-kan dulu mic-nya biar enggak ini nanti ganggu. Siapkan dulu. Nah, jadi Oke, siap, dikasih siap, siap, siap. aja. Untuk teman-teman bisa ketik angka 1 ya untuk menyambut Pak Badri. Silakan, kita beri semangat buat Pak Badri, ketik angka 1 semuanya. Oke, nah itu tuh Pak Badri udah yang Oke, ketik siap angka 1. Pak JM. Hmm. Jadi saya latar belakang dulu seorang penjahit. Oh, penjahit ya, oke. Ya, cuma bukan penjahat ya, tapi penjahit. Penjahit ya, ya, oke, oke. Ya, dulu, tetapi setelah perjalanan hidup ternyata saya kecantol di dunia network.
Mulai Oke, oke. Tahun tahun berapa? Tahun 71. 1997. 97. Wah, luar biasa ya. Kalau boleh tahu itu perusahaan apa itu Pak tahun segitu Pak? Pertama kali saya gabung di Forever Young. Forever Young. Oke, luar biasa ya. Tapi karena kami ini orang kampung, Hmm. nyun sewu suaranya agak agak seledro karena masih ada pelek-pelek sedikit. Iya, iya, iya. Jadi karena kami posisi di kampung sehingga belum bisa mengembangkan bisnisnya, tetapi saya terus belajar, jangan sampai saya ini nggak belajar seperti itu. Jadi sambil menjahit terus menjalankan bisnis jaringan, belajar. Iya, Dan iya. akhirnya sampai tahun 2012 saya baru fokus di jaringan, pekerjaan jahitan sudah saya tinggalkan. Oh, oke, oke. Jadi akhirnya penjahit yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan ya Pak ya? Ya, saya tinggalkan karena saya tertarik banget dengan waktu itu pupuk juga. Oh, Dan sudah ada pupuk ya pada waktu itu ya? iya, Sidoarjo. Kalau boleh saya merek ya, saya katakan merek, Iya. sampai hari ini masih ada, cuma nggak seperti itu. Mereknya waktu itu adalah HCS. Oke. Maksudnya di Forever itu Pak ya? Forever itu ya? Oh, bukan Forever Young. Oh, bukan Forever yang. Ganti-ganti ya, sudah Oh. ganti beberapa kali. Akhirnya tahun 2012 saya Iya. ketemu teman dari Jember namanya Pak Ali Wiji. Hmm. Saat itu beliau memperkenalkan pupuk. Iya. Karena kami berada di kampung, saya merasa bahwa pupuk itu tetangga kiri kanan mesti butuh. Oh, Oleh oke. sebab itu saya langsung join, terus saya kembangkan. Di situ saya banyak belajar tentang tanah, tentang tanaman, tentang kandungan-kandungan di dalam pupuk dan sebagainya. Mulai saya pelajari. Akhirnya alhamdulillah waktu itu saya berhasil dapat 1 unit mobil R3. Oh, itu luar biasa. Ya, itu tahun Ya, berapa itu Pak? Tahun tahun 2012. 2012 ya sudah dapat mobil R3 ya, luar biasa. Ya, 2012. Ya, ya. Jadi Oh. artinya Pak Badri ini memang sudah lama sekali itu memang menggeluti dunia bisnis jaringan yang memang produknya pupuk ya Pak ya? Ya, mulai 2012. Tapi sebelumnya ya Oh, bisnisnya macam-macam karena sebelum ya, itu kan banyak pupuk ya. ya, ya, oke, Saya oke. merasa hanya saya di kampung, kalau bisnis-bisnis yang produk kesehatan saja, artinya nggak Ya, ada pupuknya, tentu saja saya harus jauh melangkah keluar kota, operasionalnya tinggi. Tapi oke. karena saya berada di kampung, pupuk itu tetangga kiri kanan itu butuh semua. Seperti Oke. itu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Badri, apakah pupuk yang waktu itu Pak Badri jual di bisnis tersebut itu dia bisa berdiri sendiri atau sifatnya cuma tambahan pupuk kimia, Pak? Itu masih harus menggunakan pupuk kimia sampai lama. Oh, Meskipun akhirnya bisa mandiri, tetapi berat. hmm. Kenapa? Karena harus menggunakan kohi. Oh, jadi memang Jadi harus ada menggunakan kopinya gitu ya? menggunakan kotoran hewan yang harus difermentasi dengan pupuk itu, yang jumlahnya minimal 2 ton lah sekali Oh, aplikasi. iya, iya, iya. Tapi waktu itu laku juga ya, Pak ya, walaupun ada campuran kohe gitu laku juga ya, sampai Pak Badri bisa dapat R3 ya? Ya, itu pupuk kita sebagai untuk fermentasi saja. Jadi kohi itu petani kan rata-rata ada yang punya kohi. Untuk mendapatkan kohi kan gampang. Difermentasi dengan pupuk tersebut Oke. sehingga kohi tersebut langsung dibawa ke sawah, dipupukkan, itu tidak bahaya. Karena kalau kohi itu langsung dipupukkan mesti panas dan mati. Oke, oke, oke. Oh, berarti pupuk yang Bapak jual itu sifatnya untuk fermentasi kohenya ya, Pak ya? Iya, untuk fermentasi kohinya. Ya. Termasuk untuk membuat pupuk cair juga waktu itu. Oke, oke. Iya, iya, Jadi iya. kita membuat pupuk cair, ya membuat sendiri. Diambil dari kotoran hewan yang masih ada di dalam perut, Oh, namanya rumen. ya, 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 ya. Di situ kan ada sekitar 500 mikroba probiotik dan mikroba patogen, harus Ya, ya. dipisahkan. Oke, oke. Jadi memang ternyata sejak dulu itu memang kebutuhan akan pupuk itu besar sekali ya, Pak Badri ya, di desa Wih, ya? sangat besar sekali. Iya, 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 iya. Cuma Oke. mindset petani memang agak susah dirubah karena Ya. kalau pupuk mesti harusnya urea, ponska, SP, ZA dan lain-lain.
Kalau yang cair, kalau yang penyemprotan itu hanya pupuk daun. Bahasanya kan seperti itu. Oh iya iya. Jadi mindsetnya seperti itu selalu ya. Jadi artinya pupuk organik itu sifatnya ya hanya untuk buah atau daun tambahan aja gitu ya Pak ya? Iya, hanya untuk tambahan saja, hanya untuk pupuk daun saja. Ya ya ya. Oke oke oke. Sebelum lanjut nih Pak Badri, ngomong-ngomong Pak Siap. Badri ini anak berapa sih Pak? Alhamdulillah, saya anak ada 2. Dua Yang ya. pertama ada di Surabaya, alhamdulillah itu sebagai senior manager di PT Semen Indonesia. Oke. Yang kedua anak saya itu sudah punya perusahaan sendiri juga, Iya. tapi khusus di marketplace. Oh marketplace ya. Oke. Jadi Shopee, TikTok dan lain-lain, dan alhamdulillah kemarin sudah tembus ke Nah, ranking 1 oh penjualan terbanyak. iya iya. Nah, itu anak saya memang saya didik untuk menjadi pengusaha, tapi Iya. ternyata jadi pegawai juga. Sudah Iya. apa-apa. Luar biasa. Kalau Yang cucu ada berapa nih? pertama, Cucu ada ya, berapa? Cucu ada berapa cucu? sebentar, anak yang kedua belum tak sebutkan, itu baru lulus kemarin tanggal 15 Mei 2025 kemarin di Amerika, di Universitas Missouri Amerika sebagai S3 atau doktor atau PhD. Oh, luar biasa ya, mantap ya. Doktor PhD di Amerika ya. Pantas kemarin Pak Badri ya sempat jalan-jalan ke Amerika ya, Pak ya? Nah, itu saat wisuda saya diharapkan hadir ke sana. Alhamdulillah saya Iya, ke sana selama 21 hari, iya, iya. termasuk sambil mencarikan tempat untuk tempat tinggal dan lain-lain. Iya, iya. Ya, alhamdulillah saya bisa ke sana. Oh, Tidak luar menyangka bahwa saya bisa sampai ke Amerika, keliling seluruh Amerika, kota-kotanya biasa. sudah kami kelilingi. Iya, iya. Tapi yang lebih luar biasa adalah seorang Pak Badri bisa mengkuliahkan anak sampai doktor sampai selesai itu yang lebih luar biasa itu, Pak. Iya kan? Alhamdulillah, Tuhan yang mengkuliahkan saya Iya, ini iya, sebagai iya. orang tua. Jadi artinya kalau saya bisa simpulkan berarti Pak Badri membiayai anak bisa sesukses itu berarti dari profesi bisnis jaringan ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Tetapi ya, alhamdulillah selain itu istri saya masih pegawai negeri PNS, kepala sekolah SD sampai hari Oh, ini, Pak. ya, ya, ya betul. Tapi Pak Badri sendiri memang fokus di dunia bisnis jaringan ya dari dulu ya. Ya, fokus di dunia jaringan. Eh, Dan kenapa saya di dunia pupuk? Saya berpikir bahwa hmm, alam ini sudah rusak. Itu sudah mulai tahun 2012 saya mengetahui. Saya hmm. tidak akan ikut bini jaringan kalau tidak ada pupuknya. Udah Oh, itu oke. keputusan Berarti saya. ya, ya berarti memang mindset Pak Badri dari 2012 itu memang sudah memahami bahwa pupuk kimia itu nggak bagus ya Pak ya dan berbahaya sehingga Bapak memang fokus ke bisnis jaringan yang selalu ada pupuknya ya Pak ya. Siap, seperti itu. Oh, Makanya saya merasa bahwa saya ini mendapat anugerah yang maha kuasa. ya, ya. Mungkin ya salah satunya adalah dari action saya untuk memperbaiki bumi Indonesia yang sudah rusak ini. Iya, ya luar biasa teman-teman sekalian. Dan satu hal mungkin yang lebih luar biasa kalau teman-teman perhatikan gayanya Pak Badri ini adalah gaya seseorang yang sangat antusias ya. Dan saya yakin dan percaya yang namanya orang antusias seperti Pak Badri ini biasanya keyakinan itu jadi menular gitu kan. Sehingga apa yang Pak Badri sampaikan itu pasti akan lebih mudah diterima karena antusiasme yang tinggi tadi gitu ya Pak Badri ya. Betul ya? Betul, betul, betul. Alhamdulillah saya selalu semangat ya untuk hidup ini. Saya juga Hmm. pelajaran dari beberapa bini jaringan. Iya, Jadi manusia itu wajib bukan hanya semangat. Kalau saya iya. bahasanya semangat. Semangat luar biasa. Nah, Ada jadi satu lagi bahasanya apa tuh? Bayaran Bendino ya Pak ya? Bayaran setiap hari artinya ya? Bendino. iya, itu kenapa saya sendiri punya jargon seperti itu. Jadi kalau apa kabar itu jawabannya harus bayaran bendino. Kenapa? Karena apa yang kita katakan terus-menerus kita katakan lama-lama Ya. menjadi suatu keyakinan dan alam semesta akan mengabulkan semuanya. Oke, Seperti itu. luar biasa. Dan terbukti Pak Badri sudah mengalaminya ya sejak 2012 bayaran Bendino itu sudah dibuktikan sendiri ya Pak Badri ya di bisnis jaringan ya. Betul ya Pak ya? Alhamdulillah seperti itu. Oke, Cuma oke. kadang-kadang saya beberapa kali termasuk sampai tahun 2023 kemarin, alhamdulillah saya juga garap pupuk dan kebetulan formulator utamanya juga Mas Didi Adianto, tapi di perusahaan yang lain ya. Alhamdulillah Desember kalau nggak salah Desember Ya. 2023 tanggal 15 alhamdulillah bubar. Oh, oke, oke, bubar. Iya, iya. Jadi artinya memang
selama ini kenapa Pak Badri itu bisa ada di AWM Pornas ini karena memang perusahaan sebelumnya itu mengalami masalah ya Pak Badri ya? Betul, betul sekali. Saya memang lagi mencari itu Mas Didi Adianto itu. Waktu itu kan satu panggung. Jadi Oh, ada Mas Didi Adianto itu sebagai narasumber, terus yang kedua itu Mas Andi namanya, ya, itu ya. narasumber dari Banyuwangi, dan waktu itu pelatihan 2 hari saya sebagai moderatornya. Oh, oke. Mungkin gini Pak Badri, mungkin saya mohon maaf, mungkin kita harus sensor sedikit mengenai merek atau perusahaan lain ya Pak ya. Jadi mungkin nggak usah Ya, disebut merek atau perusahaan lain. Cuma ya. yang ingin saya sampaikan ke Pak Badri, yang saya tanyakan tuh gini. Jadi ternyata dalam sebuah bisnis itu kalau pengalaman Pak Badri kemarin, kira-kira apa hal yang membuat perusahaan sebelumnya itu padahal produknya bagus, tapi akhirnya sekarang nggak ada Pak. Menurut Pak Badri apa masalahnya? Oke, itu kalau menurut saya perusahaan yang barusan tahun 2023 kemarin bubar itu, kalau menurut saya secara pribadi ya, saya karena tahu dalam-dalamnya perusahaan tersebut, karena saya dekat dengan founder maupun dekat dengan direktur support system. Ya, Itu adalah salah satunya adalah keserakahan. keserakahan. Oh, oke, oke. Maksudnya keserakahan Ya. bisa diperjelas nih Pak Badri, dalam hal apa? Oke, jadi waktu itu perusahaan itu sudah jalan bagus, sudah jalan banter, dan alhamdulillah November 2023 saya naik panggung sebagai Star 7, satu-satunya di Indonesia baru saya Star 7 waktu itu. Nah, saat sebelum itu ternyata itu banyak masalah. Kenapa? Karena perusahaan tersebut barangnya laku banyak sekali, tetapi perusahaannya itu untungnya sedikit. Oh, oke. Ya, jadi seperti itu yang Ya. terjadi. Aku nggak ngerti ya, itu karena marketing plan-nya atau karena ada kebocoran-kebocoran lain itu nggak ngerti saya. Yang jelas Ya. merasa seperti itu. Akhirnya si owner tersebut itu membuat pupuk lagi dengan merek yang lain. Ya, ya, oke, oke. Terus? Khusus leader-leader yang menceng nggak dapat bonus itu dipanggil langsung suruh jual. Oh, oke, oke. Dengan merek yang lain tersebut, dan merek yang lain tersebut itu mengatakan sama dengan merek yang di sini yang disebutkan itu, tetapi ini konvensional. Oke, oke. Nah, dengan adanya demikian ternyata terjadi ramai, akhirnya direktur utamanya itu dipecat sebagai kambing hitamnya. Oh, Nah, oke. setelah itu ternyata setelah beberapa bulan baru ketahuan bahwa itu adalah olah owner sendiri. Oh, oke, oke. Iya, iya. Nah, setelah itu direktur Postem dan foundernya itu langsung menyatakan keluar karena si owner tadi tidak paham tentang dunia jaringan, sehingga malam itu langsung ditutup webnya. Oke, oke, oke. Baik, baik. Ini pengalaman Pak Badri ya teman-teman sekalian ya. Jadi artinya memang itu adalah salah satu lika-liku dalam sebuah bisnis jaringan ya. Artinya dalam setiap perusahaan itu pasti memiliki masalah yang berbeda-beda ya, dan Ya, temui masalah yang berbeda-beda pula ya. Dan setiap perusahaan pasti memiliki sikap tertentu untuk mengambil sebuah keputusan ya. Dan ya, teman-teman bisa lihat tadi seorang Pak Badri adalah seseorang yang sudah sangat fokus ya dan konsisten untuk membangun bisnis jaringan dengan produk pupuk, ya kan? Karena beliau paham betul bahwa produk pupuk ini adalah produk yang punya potensi besar sekali, yang ternyata memang bisa memenuhi impian beliau untuk bisa bayaran bendino, ya bayaran bendino itu bayaran amin, makan, amin, amin. ya kan? Karena ini banyak nih dari pasti bukan orang Jawa nih Pak Badri nanti akan mendengarkan video kita ini pasti banyak bukan orang Jawa, jadi kita bahas bahasa Indonesia. Jadi dan ternyata memang dengan hadirnya produk pupuk itu ternyata bisa memenuhi yang namanya tujuan atau impian Pak Badri untuk bisa menikmati bayaran harian dari sebuah bisnis jaringan ya. Nah, Siap, kita siap. akan lanjut kembali ya. Kita mungkin skip masalah yang tadi, jadi masalah perusahaan tadi karena nanti akan Ya. kita kena kode etik Pak Badri ya. Jadi Udah yang jelas bubar, soalnya udah bubar. ya, itu udah pengalaman Pak Badri ya. Jadi artinya Pak Ya, Badri meninggalkan perusahaan tersebut ya dengan catatan akhirnya sekarang ada di AWM itu karena memang perusahaannya udah nggak ada gitu Pak Badri ya. Jadi ya, bukan karena Pak Badri memang ingin beralih, tapi ternyata memang Pak Badri tetap mencari gitu ya perusahaan yang memang ada pupuknya gitu ya, dan ternyata ya, betul, betul, itu betul. ada di AWM. Nah, gimana ceritanya kok bisa akhirnya ada di AWM nih Pak Badri? Alhamdulillah, jadi setelah itu memang ya pusing lah, karena jaringan sudah jadi terus bubar itu biasanya kan tetap pusing. Ya. Akhirnya di prospek lah saya oleh seorang ibu-ibu yang dari Jakarta.
Itu mantan upline saya di beberapa MLM yang terdahulu, ditawari Pornas. Saya sebetulnya sudah kenal Pornas itu sudah lama. Ketika saya menjalankan bisnis yang sebelumnya kemarin, sudah ada Pornas juga. Tetapi karena saya di bisnis tersebut, sehingga ya saya tidak akan gabung lah. Karena kalau sudah jalan, nggak akan meninggalkan mitra-mitra, kan seperti itu. Dan setelah itu ditemukanlah dengan Mas Wahyu dan Mas Adi. Waktu itu saya ingat waktu itu tanggal 23 Oktober 2024. Oh, masih ingat ya tanggalnya ya, luar biasa. Ya, masih ingat. Karena hari itu adalah 3 hari setelah saya waktu itu jadi MC untuk launching pupuk juga. Pupuk yang lain ini ya maksudnya? Pupuk yang lain, launching. Saya sebagai MC-nya, tapi MC dibayar gitu aja. Dan saya nggak berminat gitu, tapi saya kan biasa ngomong pupuk, jadi sudah terbiasa lah. Nah, tanggal 20-nya launching, 23-nya ketemu dengan Mas Wahyu dengan Mas Adi. Oke. Dan setelah saya sebelum ketemu itu, setelah itu telepon-telepon, saya langsung respect. Kenapa produknya sudah ada 3 macam? Karena kebutuhan pertanian itu mesti 3, nggak bisa 1 sebetulnya. Jadi untuk tanah, vegetatif dan generatif sudah pasti itu, nggak bisa tidak. Nah, dengan adanya 3-tiganya tadi, itu yang jelas sudah lengkap. Iya. Menggunakan kimia masih boleh, tanpa menggunakan kimia juga nggak apa-apa. Oh, oke. Kemudian selain produknya lengkap, Pak Badri, saya ingin tahu lebih detail nih. Kira-kira perbedaan dengan pupuk-pupuk yang sebelumnya nih, kalau kita bicara dari sisi kandungan, kemudian efektivitas, hasil dan sebagainya itu kira-kira gimana perbandingannya, Pak? Untuk pupuk kita yang kita kerjakan hari ini Pornas tersebut, itu perbandingannya saya melihat untuk kecepatan ini nggak ada yang bandingi. Jadi ketika penyemprotan itu bahkan saya sendiri ketemu dengan orang-orang yang memang serius terhadap pupuk. Salah satunya orang yang dari Lamongan itu mengatakan bahwa sekarang disemprot, jadi pagi ini jam 6 disemprot, besok itu jam 6 lagi disemprot, itu sudah langsung beda. Oh ya, luar biasa ya. Jadi 24 jam langsung beda jauh dengan yang tidak disemprot gitu. Oh, oke. Itu kecepatannya. Terus yang kedua, untuk tanaman-tanaman yang lain, itu yang jelas untuk kecepatannya juga sangat luar biasa. Ini khusus untuk Pornas kuning ya, Pornas kuning yang vegetatif, itu sama dengan pupuk-pupuk yang lain yang di pasaran, yang waktu itu formulatornya tentu saja yang pertama tentu saja Mas Didi Adianto, tapi dikelola oleh MLM yang lain tuh, saya mendengar itu sampai terjadi 22 perusahaan yang kulaan beliaunya. Iya. Oke. Tapi hanya satu, pupuknya hanya satu, hanya yang cair saja. Oh, oke. Nah, dengan adanya pupuk ini ditambah dengan yang putih, dengan yang generatif, ini saya langsung membuktikan sendiri, termasuk ada jeruk, ada jagung, ada pisang, saya kan luar biasa bagusnya. Yang kita masukkan YouTube seperti itu. Iya. Oke. Ditambah dengan soil treatment-nya. Soil treatment memang kita masih belum banyak menggunakan. Oh, oke. Jadi selama ini Pak Badri ini belum banyak menggunakan soil treatment ya? Belum banyak. Karena saya action juga baru. Saya action itu juga baru Pak Jun, karena saya ke Amerika sampai akhir bulan Mei. Jadi nyun sewu. Iya. Minum dulu Pak. Oke. Teman-teman sekalian, luar biasa ya, Pak Badri ini bukan orang yang baru kemarin sore istilahnya main pupuk ya. Jadi beliau ini sudah sejak 2012 sudah menguasai produk pupuk ya. Jadi beliau sudah sangat mengenal karakter berbagai jenis pupuk dan bagaimana tingkat perbandingannya antara pupuk A, B, C, D dan seterusnya. Dan tadi teman-teman dengar sendiri bagaimana ternyata setelah mengenal Pornas ya kan, yang menurut beliau memang sangat lengkap karena ada 3 jenis item produk, itu ternyata kecepatannya luar biasa. Bahkan tadi beliau sempat cerita dalam 24 jam saja itu padi yang disemprotkan Pornas itu ternyata ada perubahan dibandingkan yang tidak disemprot. Nah, tadi saya berpikir bahwa Pak Badri ini menggunakannya lengkap dengan soil treatment gitu ya. Tapi ternyata beliau tadi mengatakan satu statement yang buat saya kaget juga, ternyata beliau belum begitu banyak menggunakan soil treatment gitu ya. Ternyata baru menggunakan pupuk yang kuning saja dan yang putih saja yang generatif ya, vegetatif dan generatif. Nah, jadi
kalau boleh tahu nih Pak, kenapa bisa secepat itu ya Pak, ya, tanpa soil treatment menurut Bapak? Apakah karena tanahnya memang di sana bagus atau gimana Pak, menurut Bapak? Memang saya waktu kemarin di pupuk tersebut, saya sendiri kan membuat ramuan. Dan Hmm. alhamdulillah saya sendiri juga sebetulnya formulator, Pak Oh, Jen. oke. Iya, iya. Saya Terus? sendiri kemarin itu punya merek sendiri, hari ini masih ramai di Ngawi. Iya. Nanti ternyata jadi formulator juga malah nggak enak, enak jadi Hmm. marketing. Cepet. Iya, iya, iya. Oke, oke. Terus Pak, terus? Ya. Sampai di mana tadi ya? Ya, jadi maksud saya gini, berarti kan Bapak belum menggunakan soil treatment ya Pak ya? Jadi Ya. belum menggunakan soil treatment tapi baru menggunakan pupuknya saja. Artinya dengan Pornas saja, yang pupuk saja vegetatif generatif, Bapak sudah menemui bahwa hasilnya begitu cepatnya. Nah, artinya kalau saya bisa tarik kesimpulan dari pertanyaan statement Bapak tadi, berarti memang itu karena Bapak sudah menerapkan formula khusus sebelumnya gitu Pak ya? Atau bagaimana? Ya, Atau memang betul. tanahnya gimana? Bukan karena tanahnya, tetapi sebelum saya di Pornas ini, saya kan juga meracik pupuk tersebut toh. Ya. Karena problemnya satu, bagaimana kalau untuk vegetatif, bagaimana untuk generatif kan seperti itu. Ya, ya, oke. Oleh sebab itu ketika kami menggunakan pupuk yang cair atau yang kuning atau yang vegetatif, itu masih saya tambah pupuk kimia. Seperti itu. Oke. Yang kandungan nitrogennya tinggi. Langsung Ya, saya sebutkan merek nggak apa-apa ya. Sebagai contoh ya, urea ya, atau apa namanya ya, ZA. ya, Seperti itu. ya, ya. Atau kadang-kadang menggunakan Ponska. Itu yang harus direndam semalam. Oke, heeh. Jadi untuk takarannya satu tangki itu tak kasih 1 gelas. Ya, ya, Ya. ya. Terus yang kedua, kalau pengen cepat bagus, memang intervalnya kan harus dipercepat. Ya, ya, Jadi ya. kalau bisa 1 minggu sekali, kalau bisa lagi 5 hari sekali, bahkan Ya. saya sering ekstrim. Bagaimana 3 hari sekali disemprot. Oh ya, luar biasa ya. Jadi, Tapi berarti selama ini Bapak berarti memang tidak murni 100% Pornas ya? Ada campuran 1 gelas kimia tadi ya di satu tangki ya? ya ada campuran itu. Tetapi saya pelajari, waktu itu saya pelajari pada formulator. Bahwa ketika pupuk kimia sudah direndam semalam, itu artinya amoniaknya sudah keluar. Oh, oke. Karena amonia ini kan zat yang berbahaya untuk tanah. Ketika Ya. amoniaknya keluar, berarti kan tinggal nitrogen. Kalau Ya. kita ya tinggal nitrogen dengan sulfur. Nah, Ya. ketika itu besok paginya itu dimasukkan ke tangki, Hmm. Pornasnya juga dimasukkan ke tangki, terus Hmm. ketik dimasukkan ke tangki juga, kemudian Ya. dinyalakan, artinya diaduk dengan Diaduk. cepat sekali, itu partikelnya urea maupun Ponska maupun ZA itu Ya. akan menjadi kecil-kecil Oh, oke. dan sudah mendekati nano. Seperti itu pelajaran yang saya terima dulu dan itu saya terapkan. Oh, Terus oke. yang kedua, untuk generatifnya masih ada tambahan. Ya meskipun hanya 3 sendok atau 5 sendok atau mungkin 1 sendok, itu menggunakan pupuk kimia MKP maupun KNO3 warna putih. Ya, tapi itu pun direndam dulu semalam ya, Pak ya? Untuk MKP dan KNO karena itu nggak ada amoniaknya, nggak usah. Oh, Khusus oke. yang urea, ZA, dan Ponska itu memang harus direndam Oh, semalam. oke, oke. Jadi memang menurut Pak Badri memang yang berbahaya itu adalah amonia yang ada di urea, Ponska, dan kalium ZA. kalau nggak salah ya. Oh, ZA. Betul sekali. Itu yang sangat membahayakan tanah kan itu. Ya, ya. Jadi artinya, Amoniaknya. oke, oke. Jadi artinya dengan dia direndam semalam sebelum diaplikasikan itu amonianya udah hilang gitu, Pak ya? Sudah hilang. Yang jelas Ya. harus dilarutkan, dimasukkan botol atau dimasukkan ember, jangan ditutup selama semalam. Oh, oke, oke. Tapi kalau menurut Pak Badri, kalau misalnya nih diteliti apa tingkat residu kimianya kebaca nggak kira-kira komoditas yang dihasilkan itu apakah masih kategori organik atau enggak ya Pak ya? Kalau menurut saya itu masih kategori organik. Kenapa? Karena ketika amoniaknya hilang, kan tinggal nitrogen. Ya, ya, ya. Oke, oke. Tinggal nitrogen. Kalau nitrogen itu kan ya itu kan bahasa kimia ya, tapi bukan kimia yang Betul. membahayakan lah. Ya, ya, ya. Seperti di Pornas kan ada nitrogennya. Betul, betul, betul. Ya, itu Seperti dia. itu. Oke, oke. Baik, teman-teman sekalian, itu adalah pengalaman penggunaan ya dari yang Pak Badri lakukan ya terhadap contoh cara aplikasi Pornas ya. Dan tentu saja memang ini berdasarkan pengalaman langsung beliau dan apa yang sudah beliau lakukan selama ini dan memang terbukti hasilnya memang bagus gitu ya Pak Badri ya.
seperti yang Bagus. jadi ya. Oke. Nah, lanjut Pak. Jadi kalau boleh tahu tanaman apa aja yang Bapak berhasil dan bagaimana dengan tingkat penyakit yang muncul, Pak? Apakah tetap perlu pestisida atau gimana, Pak? Oh iya, jadi kalau tanamannya yang jelas saya sangat yakin ya, meskipun saya waktu itu belum gabung Purnas juga sangat-sangat yakin, karena formulatornya kan sama dengan yang saya jalankan sebelumnya. Ya. Apalagi ini yang membuat perusahaan marketingnya, ini adalah formulator sendiri salah satunya. Jadi saya lebih sangat-sangat yakin. Ya. Saya kemarin ketemu Pak Didi Adianto, saya tanyakan juga, Pak ini kira-kira soil treatment dan Pornas Putih ini kira-kira dikulak oleh perusahaan lain enggak? Kalau bisa jangan sampai dijual ke perusahaan-perusahaan yang lain kan gitu. Itu penting sekali. Oke. Terus. Oke. Dan Pak Didi Adianto, saya mengatakan Mas Didi Adianto kan sangat dekat, kenal banget lah dengan saya waktu kemarin itu, makanya lengket. Itu dia juga mengatakan tidak akan dijual kemana-mana, khusus untuk Pornas selamanya kan. Buat saya lega. Dan alhamdulillah untuk tanaman-tanaman saya sendiri kan ada lahan, dan ini juga hari ini umur 12 hari untuk tanaman padi saya, dan alhamdulillah sudah tidak ada setetes pun pupuk kimia. Oh, artinya Bapak berani. Artinya Bapak sekarang sudah mulai tidak lagi menggunakan pupuk kimia tadi dengan cara direndam semalam itu? Sudah tanpa itu. Oh, kenapa Bapak akhirnya bisa memutuskan melakukan itu, Pak? Ya karena pertama, lahan yang saya garap itu, yang garap bukan saya sendiri ya, tapi yang garap emas saya, tapi itu lahan saya. Karena itu lahan itu memang dulu sering untuk uji coba, jadi sudah banyak organik yang masuk ya. Oh, oke. Jadi tanahnya nggak terlalu jelek-jelek amat, dan ini saya sudah menggunakan soil treatment, dan soil treatment kemarin saya sudah konsultasi dengan Mas Didi Adianto, saya semprot 2 kali. Jadi per 4 hektar itu saya semprot satu pak itu 2 kali, tetapi saya cairkan mulai sore, saya tambah beberapa unsur. Seperti itu. Iya. Oke. 2 kali, yang pertama sebelum digarap, terus yang kedua setelah digaru. Jadi besok tanam, itu sekarang sore ini disemprot soil treatment dengan campuran Purnas kuning. Tujuannya apa? Supaya ketika disemprot itu berada di atas lahan, besok tanam kan diinjek-injek orang. Ketika diinjek orang tentu saja mikrobanya ada yang masuk, ada yang di atas, ada yang masuk, ada yang di atas. Jadi pertumbuhan mikroba akan luar biasa. Oke. Baik. Jadi teman-teman sekalian, kita dengar semua tadi dari Pak Badri bahwa beliau memang tadinya, ya ini sebelum menggunakan soil treatment ya, kita kasih note dulu. Sebelum beliau menggunakan soil treatment, beliau selalu mencampurkan pupuk kimia 1 gelas per tangki tadi, dicampurkan dengan Pornas ya, karena memang beliau sudah paham bahwa tanaman atau tanah yang memang sebelumnya sudah sering menggunakan pupuk atau pestisida kimia itu tidak bisa secara langsung 100% organik gitu ya. Nah, makanya beliau akhirnya mencampurkan tadi ya dengan tujuan tentu saja agar tidak terjadi dalam tanda kutip sakau lah di tanah ya. Jadi jangan sampai kaget gitu kan dengan tiba-tiba penggunaan organik itu secara drastis ya. Makanya beliau mencampur seperti yang tadi. Nah, tapi ternyata setelah Pak Badri sudah mendapatkan ngobrol yang cukup dengan formulator kita Pak Didi Adianto yang kebetulan memang sudah akrab beliau ya kan, dan akhirnya Pak Didi mungkin menyarankan udah kalau sudah seperti ini udah tinggal gunakan soil treatment. Nah, jadi artinya akhirnya sekarang beliau sudah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan cara yang tadi, yang penggunaan pupuk kimia, karena sudah digunakan soil treatment ya. Jadi soil treatment inilah yang justru nanti bisa mengatasi dampak daripada penggunaan kimia sebelumnya kan gitu Pak Badri ya. Siap, betul sekali. Oke. Nah, teman-teman segini, saya mau dulu, disclaimer dulu ya. Tadi ada beberapa statement Pak Badri yang mungkin nanti akan ada pertanyaan dalam benak teman-teman sekalian. Tadi teman-teman kan sudah mendengar bahwa tadi Pak Badri mengatakan bahwa formulator kita saat ini yang juga membuat marketing, maksudnya di bisnis kita. Jadi maksudnya marketing itu gini teman-teman sekalian. Jadi sebagai informasi buat teman-teman sekalian, Pak Didi Adianto sebagai formulator kami di AWM Star Life, ya, tepatnya di AWM Elite International. AWM Elite International adalah perusahaan produsen daripada Pornas. Sementara PT AWM Star Life adalah perusahaan distributor langsung atau perusahaan bisnis jaringan
yang menjual produk daripada AWM Elite Internasional ya. Nah, kalau saya kebetulan GM di AWM Elite dan GM di AWM Star Life. Jadi di dua perusahaan itu saya GM di dua perusahaan. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah begini. Yang namanya Pak Didi itu adalah salah satu direksi saat ini di AWM Elite Internasional. Ya kan, jadi artinya beliau bukan cuma formulator di perusahaan, tapi beliau adalah direksi. Nah, direksi itu artinya beliau adalah salah satu bagian daripada pemilik berarti, ya kan, di AWM Elite Internasional. Nah, oleh sebab itu teman-teman dan Pak Badri dan mungkin teman-teman sekalian tidak perlu khawatir lagi karena bagi Pak Didi Adianto hari ini Pornas ini adalah sebuah legacy, sebuah produk yang merupakan beliau ciptakan sendiri gitu ya. Nah, kalau yang di perusahaan sebelumnya itu produk tersebut mungkin bukan beliau yang ciptakan namanya. Ya, tapi kalau Pornas ini memang langsung Pak Didi yang menciptakan namanya. Ya kan, jadi ini adalah sebuah legacy ya, dan beliau ada di dalam internal perusahaan ya. Nah, itu yang mungkin saya disclaimer dulu Pak Badri biar teman-teman tidak ada pertanyaan ya tadi dengan statement Pak Badri tadi. Oke, kita lanjut nih Pak Badri ya. Jadi tentu saja dengan mulai menggunakan soil treatment dan juga Pornas secara lengkap, bagaimana perbandingan ini Pak? Dengan yang tadi menggunakan kimia sedikit dengan yang soil treatment dan Pornas lengkap itu gimana? Perbandingannya gimana Pak? Iya, cuma ini yang nol kimia. Saya kan baru uji coba hari ini baru umur 12 hari. 12 hari ya, oke. Ya, baru 12 hari, tapi pertumbuhannya sudah jelas sudah sangat-sangat bagus. Cuma untuk kelanjutannya kan belum. Tetapi saya kemarin itu sosialisasi ya, setiap malam kan sosialisasi masuk ke petani-petani dan alhamdulillah hari ini yang sudah menggunakan hasilnya sangat-sangat bagus. Itu sudah banyak sekali karena tiap hari. Mulai kalau saya ingat mulai tanggal 18 Juli sampai kemarin menjelang ke Banyuwangi itu saya setiap hari tidak ada libur kecuali malam Jumat karena malam Jumat pas tahlil. Luar biasa ya. Jadi kenapa? Karena tim sudah ada Pak. Jadi tim yang cari tempat itu sudah ada. Saya hanya datang langsung bawa proyektor dan saya itu nomor satu pasti bawa testimoni yang harus saya masukkan proyektor. Oh, oke, ya. Saya selalu membuat banyak di YouTube itu untuk bahan saya sendiri. Jadi ketika saya datang, orang belum datang, itu sudah tak setel paling tidak 5-10 video. Iya. Tujuannya apa? Begitu orang masuk ke rumah atau masuk ke balai desa, itu langsung melihat tayangan-tayangan dan tayangan-tayangan tersebut itu bukan dari luar daerah, tetangga-tetangga sendiri seperti itu. Oke. Ya, luar biasa ya. Sorry, Pak Badri, apa nama YouTube-nya? Saya cuma mau coba share ke teman-teman biar teman-teman tahu YouTube-nya Pak Badri. Apa nama YouTube-nya, Pak? Pornas Panen Jos. Pornas Panen Jos. Nah, teman-teman nanti boleh cari ya, Pornas Panen Jos. Panen Jos. Ini kita lihat sebentar YouTube-nya Pak Badri ya. Iya. Nah, ini dia, Pornas Panen Jos ya. Ini ya, ini ya. Ini Pornas Panen Jos. Nah, teman-teman nanti boleh bisa subscribe Pak Badri. Videonya banyak nih teman-teman. Lihat. Luar biasa nih, testimoninya banyak sekali. Sukses bersama Tani ini ya, ini contoh nih. Ini Kamis 11 September. Ini contoh nih tanaman kedelai nih Pak Badri ya. Kita melihat kacang hijau yang sangat kacang hijau. Oke. Ya. Oke, mohon maaf ini saya lagi di posisi yang sinyalnya agak kurang bagus ini Pak Badri. Jadi nggak bisa muter video dengan enak ini saya lihat. Nah, takutnya terganggu, ada jeda gitu yang nggak enak ngelihatnya. Jadi oke, teman-teman nanti bisa subscribe di Pornas Panen Jos ya. Anda bisa lihat karena semua testimoni udah banyak ya. Selain tentu saja di Telegram channel AWM Star Life Official, Anda yang mungkin baru pertama kali mengenal AWM Star Life, Anda bisa login di situ, masuk di situ. Anda bisa lihat seluruh testimoni yang ada di AWM Star Life, ada ribuan testimoni, ada 5.000, 6.000 testimoni di sana. Dan tentu saja Pak Badri juga udah banyak sekali testimoni, Anda bisa lihat langsung. Itu adalah pengalaman langsung dari beliau yang beliau wawancara sendiri kalau saya perhatikan, dan luar biasa. Testimoni yang sangat hidup sekali karena beliau kalau bikin video itu detail gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah Pak Badri, jadi saya kalau buat video memang harus teliti banget, jadi agak detail, bukan hanya sekitar saja. Jadi orang itu begitu melihat masuk balai desa katakanlah seperti itu, setelah melihat 1, 2, 3 video
itu langsung di dalam pikirannya sudah Pornas gitu. Oh, oke, luar biasa ya. Kalau boleh tahu Pak, untuk penerapan yang mereka lakukan itu Pak Badri pandu betul atau ada yang nyeleneh nyoba-nyoba cara-cara sendiri dan itu dampaknya gimana menurut Pak Badri? Ada nggak yang petani yang Bapak udah kasih tahu ternyata tiba-tiba dia pakai cara-cara sendiri itu ada nggak? Ya ada Pak Jem, tetap ada. Ya. Tetapi karena Pornas ini sekali lagi teknologinya memang saya akui ya, untuk partikelnya sangat kecil tadi, yang penting kena salah satu tubuh dari tanaman itu dijamin bagus lah. Iya. Seperti itu. Jadi walaupun dosisnya agak ngawur pun sebenarnya tidak ada masalah ya Pak ya? Oh, tidak ada masalah. Seperti itu. Dan tadi pertanyaan yang jenengan sampaikan belum saya jawab tentang harga. Tentang harga, setelah menggunakan Pornas tentu saja jauh lah dibandingkan sebelum menggunakan Pornas. Sudah pastilah. Yang lain ada yang kena potong leher, ada yang kena sundep. Ternyata setelah menggunakan Pornas itu andai kata kena itu nggak terlalu banyak, jauh lah bandingnya. Iya. Oke, jadi memang sangat jauh berkurang ya Pak ya? Iya betul sekali. Jadi untuk biaya apa namanya insektisida, fungisida itu makin berkurang. Oleh sebab itu ketika saya sosialisasi di petani, daripada untuk beli insektisida, untuk beli fungisida, lebih baik untuk membelikan kalung istrinya. Kalung istri. Nah, ngomong-ngomong Pak Badri, kalau seandainya Bapak nemui ada hama, apa yang Bapak lakukan? Misalnya ada hama nih, udah pakai Pornas dan sebagainya, tiba-tiba masih ada hama, apa yang Bapak lakukan? Ya tetap harus disemprot. Kalau memang ada hama langsung disemprot. Dan saya katakan, teman-teman semuanya juga saya katakan, jangan Pornas ini terlalu dilebih-lebihkan, karena Pornas ini kan pupuk, tetapi ada antisipasi untuk hama. Jadi masih mungkin sekali kena hama, kan seperti itu. Kalau memang ada hama ya harus disemprot, gitu. Ya. Kalau boleh tahu Bapak semprotnya pakai kimia atau organik, Pak? Ya kalau organik kan masih jarang ya hama. Ya kalau mau membuat sendiri ya bisa. Iya. Kalau mau buat sendiri ya racian sendiri, termasuk bawang putih, bawang merah, terus tuba dan lain-lain. Kalau saya sendiri menggunakan itu Pak, aku ada tanaman tuba juga masih ada. Tapi kalau Bapak misalnya pernah nggak Bapak pakai yang pestisida organik kayak gitu, racikan bawang putih dan sebagainya, itu kan kalau pengalaman saya yang saya dengar nih Pak, ya itu kan cukup efektif juga sih Pak untuk mengusir hama ya. Bapak pernah nggak pakai itu Pak? Oh pernah. Bahkan waktu itu racian saya jual juga Pak Jun. Oh oke. Cuma memang perlu tenaga buatnya ya Pak ya? Ya perlu ruwet lah. Cuma petani kan nggak mau ruwet. Sudah beli aja lah, saya kan gitu. Iya betul. Saya biasa bikin waktu itu. Ya oke. Nah lanjut nih Pak. Lalu ngomong gimana nih Pak, caranya Bapak kok akhirnya bisa cepat sekali udah dapat peringkat ruby, sudah dapat ke Vietnam, kemudian dapat lagi uang cash 5 juta dalam waktu singkat ini, gimana cara Bapak? Apakah Bapak mengembangkan ke tim Bapak yang dulu, Bapak ajak mereka kembali atau gimana? Apa yang Bapak lakukan? Oke, terima kasih. Jadi untuk bisnisnya ya. Ya. Jadi ini saya sendiri kan sudah tidak asing ya untuk menjalankan bisnis seperti itu. Dan tim kemarin yang sebelum ini saya jalankan itu ternyata sampai hari ini kan juga nggak ada yang masuk lagi. Padahal itu orang-orang baru, saya didik, saya bina di SMK. Karena saya punya program itu SMK itu Pak GM. Oke. Itu ada programnya loh, pelatihan itu 1 bulan loh. Oh luar biasa ya, oke. Ya. Sampai pada jadi teman-teman itu banyak yang punya penghasilan 1 juta. Waktu itu per hari. Oke. Waktu itu ini segera saya lakukan. Tapi setelah bubar mereka juga berhenti. Pornas ini saya orang baru-baru lagi. Tapi ada sebagian dari kampus yang kemarin tapi hanya sedikit dan itu crossline bukan tim saya. Oke. Jadi artinya memang di saat ini di AWM Star Life Pak Badri ini memang betul-betul dengan orang baru ya Pak ya. Jadi Bapak tidak banyak mengajak orang-orang lama lah ya. Ya betul, orang lama masih belum sampai hari masih belum mau. Ada yang sudah join di A, di B, di C, ada yang masih belum mau. Ya udah biarin aja. Yang penting saya sendiri, saya harus jalan. Saya punya keyakinan yang tinggi. Iya. Kenapa? Yang harus mensukseskan saya bukan mereka-mereka, tapi harus saya sendiri kan gitu.
Yes, betul. Mantap, luar biasa ya teman-teman sekalian. Ini adalah sebuah prinsip yang luar biasa yang tentu saja kita semua harus tiru teman-teman sekalian ya. Bahwa sukses di tangan kita sendiri ya, bukan di tangan orang lain. Jadi Pak Badri nggak peduli timnya yang dulu dia aja nggak mau, ya udah gitu kan. Jadi artinya dia tidak terganggu dengan itu ya, karena yang mau sukses adalah Pak Badri sendiri, sehingga akhirnya dia tetap berjuang dan mengenalkan dengan orang-orang baru, dan terbukti teman-teman sekalian hari ini beliau sudah mulai memiliki tim yang luar biasa ya, dan sudah terbukti mencapai ruby dalam waktu singkat, meraih Vietnam, meraih uang cash dan sebagainya. Dan tentu saja saya yakin sebentar lagi udah mencapai Sapir dan seterusnya ya, Pak Badri ya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Doanya Pak JM. Pasti kami doakan. Nah, ngomong-ngomong kita bicara sistem nih sekarang Pak Badri. Dari segala jenis yang Bapak sudah ikuti dari 2012 ya di bidang perpupukan gitu ya. Kalau bicara masalah sistem, ini AWM ini enaknya menurut Pak Badri di bagian mananya sih Pak dari segi sistem Pak? Ya, oke, terima kasih. Jadi sistem semua bini jaringan tentu saja semuanya ada kelebihan, ada kekurangan, itu sudah biasa. Betul. Dan saya menarik sekali di AWM ini, saya merasa bahwa sistemnya itu sangat bagus. Karena satu, ada bonus sponsor yang besar, jadi orang yang memang berkeringat itu langsung merasakan bahwa bonus sponsornya 25% itu sangat luar biasa. Yang kemarin kan hanya 10% ya. Oke. Terus pasangannya memang kecil. Tidak apa-apa kecil, tetapi masih ada tambahan satu. Dengan adanya matching, berarti andai kata terjadi tidak imbang, masih tetap dapat meskipun kecil kan, seperti itu. Oke. Tapi ternyata dalam perjalanan ini saya meskipun sudah tua ya harus belajar lagi lah pada yang sudah lama. Mas Wahyu tadi saya ucapkan terima kasih yang luar biasa selalu membimbing saya sehingga saya akhirnya sekarang paham pola yang harus dikerjakan. Jadi keunggulan di AWM Star Life ini harus RO, bukan hanya sponsor pasangan. Kalau itu saja nanti capek di tengah jalan. Oke. Ya, karena RO itu sangat luar biasa. Pokoknya harus RO. Oleh itu teman-teman kemarin ketika mengadakan acara sosialisasi itu biasanya kan belanjanya kan murat-marit. Ada yang belanja itu hanya 5 saset, hanya 2 saset, kita layani semua. Ada yang 1 box. Tapi tidak ada yang saya daftarkan kalau nggak beli 2 box. Itu nanti RO. Saya kumpulkan untuk RO, saya kumpulkan untuk RO, saya kumpulkan untuk RO. Jadi ketika setiap hari kita sosialisasi, ya tentu saja setiap hari ada masukan. Cuma ditabung, kumpul 2,5 juta RO. Oke. Luar biasa ya. Jadi artinya sosialisasi yang Bapak lakukan itu memang baru sebatas membahas produk ya Pak ya, belum bahas masalah sistem bisnis ya Pak ya? Oh belum. Jadi ya? saya dulu memang gitu. Jadi ke petani kalau sudah bicara sistem, otaknya kan pecah. Ya, oke. Jadi yang penting petani itu piye caranya tandurannya itu bagus, tanamannya harus bagus. Ya, oke. Ketika di gambar-gambar tadi si A, si B, si C sudah ngomong bagus, ini bukti. Kalau nggak percaya sendiri. Seperti itu. Ya. Akhirnya yang beli. Oke. Nah kalau bisnis, lanjut Pak. Kalau masalah bisnis itu nanti ketika sudah sekitar seminggu sampai 2 minggu, saya lihat tanamannya bagus, biasanya saya syuting. Setelah saya syuting itu podo seneng, akhirnya saya kumpulkan lagi yang belanja di Pak, kira-kira pengen Pornas itu gratis apa enggak? Itu aja intinya, pengen gratis apa enggak? Kalau pengen gratis, hari Minggu besok ngumpul di rumahnya Pak Soeharto. Saya akan datang. Bagaimana tekniknya supaya pupuk ini gratis? Oke. Jadi buat pelatihan sekitar 1 jam atau 2 jam khusus untuk membuat marketing plan. Ada pertanyaan. Akhirnya dia mulai cerita-cerita ke tetangga. Anaknya diceritani, saudaranya diceritani, Pak Leknya diceritani, sehingga mulailah jalan seperti itu. Meskipun hanya 2 saset, tidak apa-apa, kita terima saja. Ya. Oke, luar biasa ya teman-teman sekalian. Anda saya yakin udah bisa menangkap apa yang Pak Badri lakukan ya bersama timnya ya. Dan tadi teman-teman udah bisa lihat juga bahwa beliau sudah mulai memahami sistem dengan benar ya kan, oleh bimbingan daripada upline leadernya yang luar biasa, ada
Mas Wahyu Chandra, ada Pak Adi Yulianto ya, dan teman-teman sekalian mungkin nanti yang belum kenal Mas Wahyu Chandra ini juga adalah salah satu leader di AWM Star Life yang akunnya banyak dan meraih banyak reward juga ya kan. Jadi luar biasa beliau ini, dan memang sangat tepat sekali memberikan edukasi kepada Pak Badri ya. Nah teman-teman ya, kalau saya lihat juga Pak Badri ini kan Bapak udah mulai masuk ke bisnis peternakan juga ya Pak ya. Jadi artinya ada beberapa testimoni udah masuk ke peternakan gitu. Itu gimana Pak? Karena kalau kita lihat memang bisnis peternakan ini kan juga kebutuhannya sangat besar ya. Dan bagus gitu ya. Itu gimana ceritanya kok akhirnya, bagaimanapun kan ini judulnya pupuk gitu Pak ya. Kok akhirnya para peternak ini akhirnya mau mencoba dan membuktikan hasilnya itu gimana Pak? Caranya Bapak gimana Pak? Oke. Kemarin beberapa waktu yang lalu sebetulnya saya sendiri juga agak bingung. Wong ini pupuk kok untuk ternak, tetapi Mas Wahyu itu selalu mendorong saya, selalu ditelepon. Bahkan sampai tetangga saya dari rumah saya itu jaraknya sekitar 1 kilo. Itu malah menggunakan pupuk, tetapi referensi dari Jombang yang nganter Mas Wahyu. Oh, oke. Jadi saya merasa, waduh ini sudah dimasukin, ini dijajah ini daerahku kan seperti itu. Iya, iya. Kalau saya Bojonegoro, Mas Wahyu kan Lamongan kan jauh, tetapi referensi saudaranya yang di Jombang itu namanya Pak Yono itu di ternaknya diantri oleh Mas Wahyu dan waktu itu mampir sehingga saya terbakar. Ternyata kan bagus. Jadi ini kisah Pak Yono, namanya Pak Yono itu sudah 8 kali panen itu nyaris tidak untung. Itu panen apa tuh Pak? Ternak apa? Ya. Ternak apa dia? Ayam potong. Ayam potong. Jadi udah 8 kali panen tidak untung. 18.000 ekor. 18.000 ekor, dan itu setiap periode 8 periode tadi tidak pernah untung, nyaris tidak pernah untung. Untung sangat ngepres. Kenapa tidak pernah untung, Pak? Dah, nggak tahu. Oh, enggak, maksudnya, oke, Bapak enggak tanya penyebabnya apa dia tidak untung? Mereka sendiri nggak tahu. Yang jelas SOP dari PT-nya apa ya, lupa aku. Dari PT itu sudah dilakukan, tetapi ternyata masih nggak bagus. Oke. Untuk RHPP atau keuntungan per ekor rata-rata maksimal 4.000 per ekor. Ya, ya. Ketika per ekor 4.000 hitungannya untuk ayam, ketika 1 ekor itu 4.000 keuntungan, yang 2.000 ini operasional. Yang 2.000 ini untuk ngatur kandang. Maksudnya seperti itu. Ya, ya. Ternyata yang 2.000 ini kurang untuk nyari kandang. Jadi tekor ya. Sampai 8 periode Pak Yono itu maksimal itu 4.000. Oh, 1 kali periode itu berapa lama ya Pak ya? 1 periode itu? 1 periode usia sekitar 30 sampai 34. Oke. 34 hari. Seperti itu. Jadi terus, lah kemarin setelah sekali menggunakan Pornas, itu ternyata RHPP yang maksimal kemarin itu 4.000 per ekor, RHPP itu keuntungan per ekor sekali lagi 4.000, ternyata kemarin tembus 8.000. 8.000 berarti 2 kali lipat dong Pak ya keuntungannya. Oh, luar biasa ya teman-teman. Saya ya panas toh, wong saya yang nyuting. Nah, sekarang kalau Bapak menurut si peternaknya itu apa yang membuat keuntungan atau RHPP-nya itu menjadi 100%, artinya 2 kali lipat itu apa, Pak? Ya nggak ngerti, mereka juga nggak ngerti. Yang jelas dikasih Pornas itu aja. Nah, maksudnya secara fisik yang mereka lihat apa dari ayam secara fisik? Jadi keuntungannya kenapa bisa naik? Yang pertama, kotoran itu tidak bau. Hubungannya kotoran tidak bau dengan keuntungan apa, Pak? Ketika kotoran tidak bau, ayamnya itu tidak menyerap kotorannya sendiri, sehingga ayam kan sehat. Oh, maksudnya tidak makan kotorannya sendiri? Bukan tidak makan, menyerap di hidung itu apa namanya? Mencium lah. Baunya. Iya. Oke. Coba kita bayangkan, kita setiap hari mencium kotoran kita sendiri gimana rasanya? Oh iya, betul juga sih. Jadi itu penyebab kematian ayam juga ya, Pak ya? 1, dengan adanya amonia, yang dicium itu kan amonia. Iya, betul. Yang jelas kesehatannya jelas kurang, nafsu makannya juga kurang, dan itu membuat ayam itu banyak yang abgir, bahkan sampai banyak yang mati juga.
Sorry, upkir itu apa Pak? Biar bisa teman-teman ngerti. Upkir itu kalau bahasanya Mas Wahyu itu ndoldil. Jadi ada yang gede, ada yang kecil. Oh, oke. Banyak yang kecil gitu loh. Jadi sama-sama bareng masuk kandang. Tetapi setelah dipiara, ada yang bobot 2 kilo, ada bobot 1,5, ada yang bobot 1 kilo. Jadi yang kecil itu banyak. Oh, berarti dia enggak merata ya Pak ya? Beratnya enggak merata. Enggak merata. Soalnya ketika mencium kotorannya sendiri, itu ayam itu saja kan sifatnya beda-beda. Ada yang pusing, ada yang enggak. Oke. Sebentar Pak Badi. Saya pingin kita sama-sama coba membayangkan ini ya. Jadi kalau seandainya manusia kita mencium bau kotoran kita sendiri itu yang terjadi itu kayak apa ya? Ayam itu ternyata begitu juga ya Pak ya? Jadi iya, sama-sama hidupnya kok. Sama ini kan kita berpikir kan begini Pak, kita berpikir kan ya karena namanya ayam yang memang biasa dia mohon maaf buang air di kandang, ya menurut kita mungkin biasa saja, tapi ternyata memang pengaruh teman-teman sekalian. Ya jadi kotoran ayam yang bau itu yang mengandung amonia seperti kata Pak Badi itu ternyata pengaruh ke kesehatan ayam gitu ya, dan itu membuat ayam itu pertumbuhannya tidak merata, kemudian bisa cepat mati karena penyakit dan sebagainya ya. Ya, dan itu adalah hal yang logis karena sama seperti kita manusia ya Pak ya, makanya kenapa kita itu ada kamar tidur, ada kamar mandi ya Pak ya. Nah, kebayangin aja kita sehari-hari hidup di dalam kamar mandi lah itu ya. Nah, itu kan betul-betul kotor ya Pak ya dari penciuman. Siksa. Oke, betul. Oke, lanjut Pak. Terus gimana Pak? Oke, lanjutkan. Jadi dengan adanya kotoran tidak bau, itu sangat menguntungkan peternak. Oke. Kesehatan ayamnya ini cerita ayam dulu ya. Kesehatan ayam terjaga. Jadi dia enjoy karena sekarang ini untuk kandang kan mesti close ya, bukan terbuka. Iya. Ya, jadi kalau close seperti ini, amonia tentu saja meskipun agak banyak ya juga nggak apa-apa, tapi tetap mengganggu. Itu satu, kesehatannya terganggu sehingga terjadi ndoldil atau banyak yang kecil, yang kedua banyak yang mati juga. Oke. Terus yang berikutnya untuk perawatannya, jadi setiap 2 hari sekali harus memberikan sekam. Ketika belum menggunakan Pornas ya, setelah menggunakan Pornas itu ya kadang-kadang seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali, setelah ayam besar baru ditaburi sekam nggak apa-apa karena kotorannya kering ya dan Oh, jadi sekam itu adalah salah satu komponen biaya juga ya, Pak ya, buat peternak ya. Yang mana sekam itu tujuannya adalah untuk menghilangkan dampak bau daripada kotoran ayam ya. Betul. Ya, kalau sudah sekam kan kurang. Gitu. Jadi artinya dengan kotoran yang tidak berbau, jadi bukan hanya ayamnya lebih sehat, tapi peternak tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli sekam jadinya. Betul ya, Pak ya? Betul sekali. Ya. Oke. Lanjut. Bahkan ada yang kemarin tuh Pak Haji Budi, masuk ke sini Pak Haji Budi kemarin itu penggunaan blower, karena blower itu listriknya juga besar, bahkan itu dikurangi. Jadi keuntungan strom untuk blower saja itu satu periode itu dikurangi nilainya sekitar 1,5 juta keuntungan blower karena tadi. Iya. Jadi blower itu maksudnya kayak kipas untuk angin yang untuk menghilangkan bau ya? Ya. Jadi di dalam kandang yang sekarang yang close itu yang jelas untuk blower atau kipas angin itu kan besar sekali. Iya. Itu keluar, jadi nyedot untuk keluar itu jumlah paling tidak kan 10. Iya. Itu stromnya kan besar semua itu. Itu dikurangi di Pak Haji Budi kemarin itu dikurangi yang 2. Dari pengurangan saja itu satu periode kemarin itu lumayan Pak Badri, ini ada keuntungan 1,5 juta dari 2 blower yang nggak saya nyalakan. Oh, luar biasa ya. Jadi ternyata dampak daripada kotoran tidak berbau itu banyak sekali ya penghematan yang bisa dilakukan ya Pak ya? Betul sekali seperti itu. Oke. Terus lanjut Pak. Nah, ketika memang ayamnya sudah seperti itu, kotoran tidak bau itu sejelas keuntungan banyak. Akhirnya ketika panen itu rata-rata itu racak. Jadi nggak ada yang kecil itu sangat kecilnya, sangat sedikit sekali. Dan saya sharing dengan Mas Wahyu itu rata-rata kenaikan bobot dari 10.000 itu rata-rata sekitar 1 ton sampai 1,5 ton. Iya. Dari
Oke. Jadi artinya memang terbukti selain kotoran tidak berbau, ternyata bobot ayamnya juga lebih tinggi ya Pak ya, lebih berat ya bobotnya ya? Iya, betul. Ya Oke. karena racak tadi. Terus yang berikutnya lagi, karena itu tadi ya masalahnya sebetulnya dari amonia itu yang paling banyak ya sebetulnya. Yang kedua memang ya pakan juga pengaruh dan lain-lain. Terus berikutnya dengan adanya menggunakan Pornas ini banyak sekali yang panen itu maju. Maju. Nah ini langsung menjawab pertanyaannya Pak Diono Bray. Jadi panennya maju berapa lama itu Pak majunya Pak? Maju macam-macam. Kemarin di Mas maju sekitar 4 hari. 4 hari ya. Wah lumayan itu Pak kalau 4 hari ya Pak ya. Ada yang 3 hari, ada yang beberapa tempat seperti itu. Itu kalau 18.000 ekor itu satu hari biaya pakan berapa itu Pak? Kalau 18.000 ekor itu kalau sebentar, kalau 10.000 itu rata-rata satu hari itu 30 sak, 30 karung. Berarti berapa duit tuh Pak? 30 karung itu satu karungnya kan 500.000 ya. Kalau dari PT karena utang itu harganya kan 500.000. Berarti 15 juta ya satu hari ya? Nah, itu satu hari loh, satu hari maju. Iya, itu 15 juta, itu masuk kantong sudah. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, Anda tadi udah dengar ya bagaimana ternyata dampak daripada penggunaan Pornas pada ternak ini betul-betul membuat keuntungan itu menjadi 2 kali lipat ya. Ternyata saya juga baru tahu secara detail ternyata dampak daripada hilangnya bau kotoran ayam itu ternyata dampaknya banyak sekali terhadap penghematan. Dan tadi kita udah dengar sendiri bahwa dampak daripada majunya panennya ayam ini ternyata dampaknya juga luar biasa. Tadi Anda dengar sendiri setiap 10.000 ekor itu kan menggunakan sekitar 30 sak pakan ya, dan di mana satu sak itu satu karung harganya 500.000. Berarti 500 juta rupiah setiap 10.000 ya, 10.000 ekor itu keuntungan kalau maju satu hari. Bayangkan kalau 4 hari berarti 60 juta ya Pak ya keuntungannya setiap 10.000 ya. Yang Betul. sudah keluar ya. Oke, luar biasa ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, banyak yang bertanya gimana cara pengaplikasian di ayam itu Pak? Pengaplikasian. Oke, ini saya belum saya buka sama sekali ya. Iya. Nggak apa-apa, saya nanyakan aja. Bapak nggak usah lihat ininya pertanyaan. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, saya aja. Oke, untuk aplikasinya, untuk ayam potong, karena yang saya jalankan ayam potong. Jadi ketika ayam itu datang, biasanya DOC itu datangnya kan malam. Jadi ketika datang itu langsung dikasih minum 1 saset itu untuk 1.000 ekor. 1 saset 1.000 ekor. Nah itu cara ngasihnya gimana Pak? Cara ngasih makannya gimana? Cara ngasih minum? Cara ngasih minumnya ya. Waduh, aku sendiri secara praktek karena datangnya mesti jam 2, jam 3 malam. Aku mesti nggak dikasih tahu oleh peternaknya. Jadi pokoknya 1 saset ini langsung diminumkan. Soalnya peternak itu biasanya kan ada yang menggunakan gula. Ada yang menggunakan apa ya namanya kayak yang diminum orang itu loh. Yang warnanya kayak air kelapa itu apa namanya? Lupa aku. Oke. Nah mungkin ini Pak Badri, kita coba minta bantuan dari upline-nya Pak Badri yang biasa handle ayam. Mungkin Mas Adi atau Mas Wahyu di sini. Mas Wahyu. Mungkin Mas Adi atau Mas Wahyu mungkin. Mas Adi, silakan Mas Adi. Mungkin bisa bantu Pak Badri, Mas Adi. Oke, siap. Selamat malam teman-teman. Senang sekali hari ini bisa ketemu lagi lewat Zoom. Lama nggak buat acara ya. Jadi sedikit saya informasi terkait ayam. Jadi khususnya unggas. Kalau kita bicara Pornas dulu ya. Jadi Pornas ini memiliki 3 kandungan yang sangat efektif untuk unggas. Yang pertama unsur mineralnya mineral organik atau mineral alami. Yang kedua itu enzim yang dihasilkan dari beberapa mikroba. Yang ketiga itu kandungannya adalah zat PT atau zat perangsang tumbuh. Nah, sekarang kita bahas kenapa ketika Pornas diaplikasikan ke ayam itu bisa memperbaiki kondisi ayam yang awalnya kotoran basah menjadi kering. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau kita bicara makhluk hidup atau khususnya unggas, kita bisa melihat kualitas
pencernaan unggas itu bagus atau tidak itu dari kotoran. Jadi ketika kotorannya itu kecil-kecil atau kering, itu menandakan metabolisme ayam sangat tinggi, sehingga proses pencernaan dia mengolah protein itu sangat cepat, sehingga ayam nanti akan cenderung dehidrasi dan banyak minum. Lama-kelamaan mencret itu. Atau metabolisme ayam terlalu rendah, sehingga penyerapan protein dari pakan itu sangat lambat, sehingga ditunjukkan dengan kotoran yang besar-besar, dan kalau parah tingkatnya juga kemencret. Jadi kalau kita bicara kok bisa panennya cepat, itu bukan masalah mencret atau tidak mencretnya. Jadi terkait dengan kesehatan kondisi pencernaan. Nah, jadi salah satu fungsi enzim yang ada di Pornas itu fungsinya untuk memperbaiki kualitas pencernaan, sehingga ketika kualitas pencernaan itu bagus, itu akan membuat ayam bisa mengolah protein atau nutrisi yang dia makan itu ideal, sehingga tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat, betul-betul bisa dijadikan energi dan daging gitu kan. Itu dari sisi pencernaan, dan itu bisa dibenahi melalui enzim yang ada di kandungan Pornas yang akhirnya meningkatkan FCR atau kualitas serapan pakan yang dia makan. Jadi kalau di lele itu biasanya kalau habisnya 1 ton, jadi dagingnya 1 ton. Tapi kalau ayam itu biasanya 1,5% atau 1,4% bagus. Tapi setelah pakai Pornas, FCR-nya itu bisa menyentuh 1,4 atau 1,3. Nah, itu ditunjukkan kenapa beda dengan lele. Kalau lele yang dia makan bukan hanya pakan pelet, tetapi juga dari plankton atau makhluk hidup yang hidup di air. Tapi kalau ayam itu tidak ada sumber makanan lain selain pelet atau fur yang dikasihkan oleh peternak. Jadi yang membuat kenapa ayam itu bisa cepat meningkat panennya karena kualitas serapan, kualitas pencernaan dia membaik karena ada mikroba. Jadi selama ini teknik atau metode yang dilakukan oleh perusahaan atau peternak itu hanya fokus di kualitas makanan, hanya fokus di kualitas manajemen kandang. Manajemen kandang contohnya blower. Blower itu fungsinya untuk menjaga keidealan suhu sesuai dengan fasenya. Jadi ketika fasenya itu fase ayam kecil, dia perlu suhu hangat, itu yang buat ngatur blowernya. Ketika semakin besar ayam, semakin panas suhu ruangan, untuk mengatur suhu mengidealkan atau mensesuaikan sesuai fasenya itu blower itu. Jadi blower itu fungsinya untuk mengatur suhu. Nah, terus selanjutnya mineral. Mineral itu fungsinya untuk nanti fungsinya banyak. Jadi ada puluhan mineral yang terkandung dalam Pornas. Tetapi yang paling penting, salah satu fungsi yang paling bagus untuk unggas itu adalah untuk mengidealkan eh, apa namanya ayam itu tidak gampang dehidrasi sehingga tidak terlalu banyak minum. Jadi untuk menyeimbangkan apa namanya saya lupa. Intinya membuat ayam tidak gampang dehidrasi ketika suhu panas. Dan yang ketiga, zat perangsang tumbuh atau zat PT itu fungsinya untuk membuat pertumbuhan ayam itu jauh lebih cepat daripada biasanya. Jadi intinya gini, kalau kita bicara metode yang selama ini sudah dipakai para peternak, itu hanya mengandalkan pakan dan manajemen kandang, mengatur suhu, mengatur kelembapan kandang melalui blower dan kualitas vitamin dan pakan dari perusahaan. Nah, kalau Pornas ini fungsinya adalah dari dalam. Jadi yang tadi saya sebutkan, mau dari manajemen kandang yang tabur sekam untuk membuat kotoran basah itu diserap oleh sekam, terus blower untuk mengatur suhu, kualitas pakan yang bagus atau premium, dan vitamin-vitamin yang dimasukkan ke ayam, itu faktor eksternal. Nah, faktor internalnya mereka belum punya.
Nah, Purnas ini adalah membantu bagaimana ketika diaplikasikan ke ayam, itu membantu memaksimalkan panen dari sisi internal. Pertama apa? Mineral, fungsinya untuk keseimbangan elektrolit ayam sehingga tidak gampang dehidrasi, tidak terlalu banyak minum. Enzim, fungsinya untuk memaksimalkan serapan pakan sehingga ketika ayam itu makan tidak jadi kotoran tapi betul-betul diserap nutrisinya, betul-betul jadi daging. Terus zat perangsang tumbuh itu fungsinya untuk membuat pertumbuhan ayam itu bisa jauh lebih maksimal sehingga seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Badri, rata-rata bisa panennya itu bisa maju 1, 2 bahkan ada yang sampai 3 hari. Nah itu intinya kalau nanti teman-teman di lapangan, Fornas ini fungsinya buat apa? Fungsinya untuk melengkapi yang para peternak itu belum punya. Karena selama ini kalau kita bicara peternak, mereka hanya punya faktor eksternal. Pertama, pakan berkualitas, vitamin dari perusahaan, itu eksternal. Kedua, menjaga suhu kandang, terus menabur sekam biar kotorannya tidak basah, itu eksternal. Tapi internalnya mereka nggak punya. Nah, sebagus apapun manajemen kandang, sebagus apapun kualitas pakan dan vitamin yang diaplikasikan, kalau kualitas pencernaknya tidak bagus, ya tidak bisa maksimal untuk penyerapan nutrisinya, sehingga FCN-nya cenderung tinggi. Atau kalau ayamnya gampang dehidrasi, akhirnya terlalu banyak minum, akhirnya kualitas kotorannya tidak cepat kering, yang akhirnya menimbulkan penguapan amonia. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Badri, salah satu efek penguapan amonia, bau tidak sedap, itu juga membuat ayam akan lebih sulit sehat atau nyaman di dalam kandang. Ya. Jadi Mungkin langsung ke dosis, Mas Adi, dosis. kalau kita bicara dosis, saya ini sudah uji coba dengan beberapa peternak. Dan saya punya burung di rumah. Saya coba 1 saset itu saya kasih dalam botol. Dan itu saya minumkan paling 20 kali 1 saset. Itu juga nggak apa-apa. Dalam prinsipnya, kalau kita bicara dosis sama seperti eh, pekerbunan ataupun pertanian. Dibuat over pun intinya nggak masalah. Nah, tetapi kalau dibuat kurang, nah itu kan intinya di omset kan. Kalau di PowerPoint itu memang disarankan 1 saset untuk 50 liter atau 100 liter. Tapi kalau saya kan dari beberapa uji coba yang kami lakukan itu idealnya 1 saset untuk 1.000 ayam. Jadi ketika peternak itu punya 5.000, berarti setiap hari perlu 5 saset. Kalau peternak itu punya 10.000, berarti per hari perlu 10 saset. Kalau peternaknya dia punya cuma 1.000, ya perlu 1 saset. Nah, yang penting di aplikasinya. Ketika kita bicara aplikasi, namanya ayam boiler, ini ayam yang suka tidur. Kalau tidak dibangunkan, ya dia nggak bangun. Apalagi masih di OC. Nah, yang paling penting ketika diaplikasikan 1 saset untuk 1.000 ayam, itu peternak harus diinformasikan ketika mengaplikasikan, pastikan semua ayam itu kebagian minum. Contoh kalau kita bicara 10.000 ayam, itu kan rata-rata per hari itu kan tidak habis sampai 10 liter untuk di awal. Nah itu aplikasikan kalau terlalu banyak nanti resikonya ngendap. Kalau ngendap kan akhirnya jumlah yang diminum tidak sesuai dosis. Kalau terlalu sedikit mengkhawatirkan ayamnya masih tidur, belum kebagian minum yang dicampur Pornas, sudah habis duluan. Jadi intinya kalau kita bicara peternak, mereka biasanya punya tabung itu 2. Yang pertama tandon besar untuk air tandon minum, yang kedua tandon kecil untuk isi vitamin. Nah biasanya kalau tandon besar itu tempatnya di atas. Yang paling memungkinkan untuk memasukkan Pornas itu di tandon vitamin yang biasa untuk memasukkan vitamin. Nah, di situ cenderung kecil, rata-rata cuman 20 liter atau bahkan kurang dari 20 liter. Nah, yang tahu persis setiap hari itu habisnya berapa liter itu peternaknya atau ABK-nya. Nah, nanti kita tinggal tanya, Mas,
Yang penting pastikan ketika Pornas ini dicampur, semua ayam itu sudah minum sebelum kehabisan. Nah, nanti ABK tuh mereka pasti tahu, oh tangki untuk vitamin saya kapasitasnya 100 liter. Biasanya kalau 100 liter ini kalau umur sekian, sekian jam habis. Nah, itu saya sih menyarankan diaplikasikan 2 kali sehari. Umpama, contoh, ayamnya itu populasinya 10.000, berarti kan perlu 10 saset. Nah, yang 5 saset itu diaplikasikan pagi, yang 5 saset diaplikasikan sore atau malam. Atau kalau pagi itu ada jadwal eh, memberikan apa namanya vitamin, kalau orangnya tidak berani dicampur dengan vitamin, paginya vitamin, siangnya Pornas, sore atau malamnya Pornas. Intinya Itu dibagi dua. tiap hari atau berapa seminggu sekali, Mas? Kalau untuk 10 hari pertama, itu saya sarankan untuk setiap hari. Oh, Karena ya setiap hari. Karena 12 hari pertama itu adalah waktu untuk ayam membangun fondasi, mulai dari tulang, mulai dari kekuatan otot, mulai dari kondisi metabolisme ayam. Intinya fondasinya kalau sudah bagus, membesarkannya ini gampang. Tapi Oke, kalau sudah fondasinya jelek, ini membenahinya sulit. Gitu, Mas. oke, oke, baik. Berarti setelah 10 hari setiap hari sekali berapa dosisnya? Setelah itu sama, tetap per 10.000 ayam 1 saset itu diaplikasikan 2 hari sekali. Nah, 2 kali. tetapi juga ada juga peternak-peternak di lapangan yang mereka tidak peduli dengan biaya. Yang penting kalau secara hitung-hitungan itu masih masuk, mereka mengaplikasikan mulai dari diusir masuk sampai panen setiap hari. Itu ada juga. Oh, oke, oke. Oke, jadi artinya dikasih setiap hari pun sebenarnya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, sangat bagus. Bahkan Mas Wahyu ini beberapa kali membuat inovasi 10 hari terakhir menjelang panen itu malah didobel. Ya, ya. Yang seharusnya 1.000 untuk 1 saset untuk 1.000 ayam dibuat 2 saset untuk 1.000 ayam. Dan dari pengalaman beliau untuk ayam-ayam yang bermasalah atau Pak Badri nanti mengatakan afkir atau ndolil, nah yang kecil-kecil itu bisa nyusul dengan teknik itu. Oke, Mas Adi pernah ngitung nggak kalau misalnya setiap 10.000 ekor ya, 10.000 ekor itu kira-kira kalau misalnya diberikan tiap hari itu berapa box yang cair itu habis, Mas? Kalau dengan standar, kalau dengan standar hitungan standar, itu 1 paket RO. Karena kalau setiap hari di awal 10.000 kan 10 saset kali 10 kan 100 kan. Ya, ya. Nah, terus 20 hari terakhir itu diaplikasikan 2 hari sekali. Itu Ya, juga 10, jadi totalnya 200. ya. Berarti artinya sekitar 10.000 itu kira-kira 1 paket RO 2,5 juta lah ya? Ya, itu cukup. Cukup Itu ya. cukup. Oke. Ya, Nah, nah teman-teman sekalian, hitung-hitungannya. Jadi nanti teman-teman biar bisa mempromosikan ke peternak itu cukup menarik angkanya. Jangan ngomong kebutuhan 10.000 2.500.000. Itu kesannya angkanya tinggi. Ngomongnya nanti per ekor biayanya cuma Rp250, Pak. Itu dengan rata-rata ketika kita aplikasikan ke ayam dengan biaya Rp2.500 itu bisa meningkatkan keuntungan per ekor itu bisa 2.000 sampai 4.000. Nah, kenapa saya mengatakan 4.000? Karena sudah ada seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Badri, yang sebelumnya biasanya cuma tidak sampai 4.000 ya kisaran 3.800, ya, ya. 3.700 menjadi 8.000. Nah, Oke. akhirnya intinya secara hitung-hitungan dengan biaya Rp250 per ekor itu bisa untuk meningkatkan keuntungan sampai 2 bahkan Rp4.000. Nah, Oke. itu petani akan bisa menghitung di situ para peternak. Ya, ya. Tapi kalau kita di awal langsung mengatakan 2.500.000, itu pun syaratnya mereka juga harus member dulu tentunya. Kalau Ya, belum member ya kita fair ngomong harganya harga konsumen kan gitu. ya, ya. Oke, oke. Baik, baik, Mas Adi. Mungkin sementara cukup dulu. Nanti kita Siap. ngobrol lagi dengan Pak Badri. Terima kasih banyak ini Oke. bantuan penjelasannya untuk Pak Badri ya. Thank you, Mas Adi. Siap, siap. Ya. Oke, baik. Pak Badri, kita lanjut sedikit ya, karena udah 1,5 jam nggak terasa kita udah ngobrol panjang lebar gitu ya. Nah, jadi kita udah sampai pada ujung acara kita lah ya. Kita tadi udah cerita banyak mengenai ayam ya, karena memang ayam ini benar-benar tingkat keuntungannya jadi sangat signifikan ya ketika menggunakan Pornas ya. Jadi dengan biaya yang juga sangat murah ya.
Dan tentu saja kalau semua peternak ayam di Indonesia ini mengetahui rahasia kerja Pornas ini dengan ayam mereka, saya yakin semua peternak akan berbondong-bondong pakai Pornas ya. Betul ya Pak Badri ya? Betul, siap. Oke. Nah kalau boleh tahu berarti sekarang udah mulai banyak lah Pak ya, daerah Jawa Timur itu yang peternak yang udah menggunakan Pornas ya Pak Badri ya? Ya, sudah selalu bertambah karena tim kita juga lagi agak-agak fokus di ayam. Malam hari ini untuk promonya sangat menarik. Terima kasih kepada Mas Adi. Kita nggak usah 2,5 juta, tapi hanya 250 rupiah ya. 250 rupiah per ekor. Bisa menambah sampai 2.000 sampai 4.000 keuntungan. Ya, luar biasa. Itu sampai panen ya Pak ya, sampai panen sekitar 30 harian lah ya. Ya, sampai panen. Ya, itu sampai panen Pak Karni Ponorogo itu sampai panen. Jadi artinya tadi kan paket RO itu kira-kira 2,5 juta itu 10 box kan itu untuk 10.000 ekor ayam. Ya, nah tapi secara mindset kalau kita bilang 2,5 juta itu kan terkesan mahal. Jadi mindsetnya harus diputar sedikit. Jadi bahasanya dirubah menjadi Rp250 per ekor ayam sampai panen. Nah, tapi tingkat keuntungannya bisa meningkat 4.000 lebih ya kan per ekor ayam ya. 2.000 sampai 4.000 ya sudah untung luar biasa karena kan biayanya iya. Ya, betul. Nah, itu bicara mindset aja. Oke. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada penghujung acara. Teman-teman sekalian yang mungkin mau bertanya kepada Pak Badri, boleh monggo silakan. Boleh ajungkan jempolnya ya di kolom chat atau yang ingin nanti langsung mau membuka mikrofon boleh ya kan. Saya mau bacain dulu nih, saya takut ada pertanyaan yang kelewatan di kolom chat ya. Oke, ini dari Pak Diono ya. Terima kasih Pak Diono Bright ya. Jadi terbukti untuk serangan layu fusarium pada tanaman cabai dengan aplikasi Pornas Wild Treatment dalam plus minus 20 jam kembali pulih. Wah, luar biasa ya. Saya baru dengar juga ini dengan layu fusarium di tanaman cabai dengan aplikasi Pornas Wild Treatment. Ini kalau boleh tahu nih Pak Diono, ini boleh share nggak? Gimana caranya nih Pak Diono? Maksudnya itu soil treatment itu diapain tuh Pak Diono? Boleh kalau tidak keberatan Pak Diono bisa buka mikrofon atau buka videonya untuk cerita ke kita semua nih Pak Diono. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jun. Oh Pak Diono ini Pak Sudiono toh? Ya, nama kecil saya Diono. Saya pikir Diono Sopo, ternyata Pak Sudiono. Iya. Gimana Pak Diono? Nama kecil itu Pak Jun, nama kecil ya. Jadi memang ini pembuktian pribadi itu ya. Jadi di awal-awal saya menjalankan Pornas ini memang saya melakukan pembuktian skala pribadi ya. Skala kecil, lingkungan rumah, salah satunya adalah cabai. Nah, ada satu pokok itu yang memang mengalami layu ya, menggulung daunnya. Dan karena kesibukan memang banyak keluar kota, saya udah menandai sekitar seminggu sebelumnya. Tapi hanya bisa melihat dan membiarkan gitu, karena memang nggak sempat. Tapi saya lihat, ini sudah kritis sekali. Saya pikir kalau nggak diambil tindakan, hampir pasti mati. Sudah parah betul. Videonya saya menyimpan. Nah itu akhirnya saya segera membuat larutan Pornas sekitar 3 sendok aja, tapi per sekitar 10 liter lah airnya. Nah itu sekitar dari soil treatment ya Pak, 3 sendok. Soil treatment aja, tidak dicampur dengan putih ataupun yang kuning enggak. Hanya soil treatment saja. Mohon maaf itu sekitar 5 liter lah, 5 liter bukan 10 liter ya. Nah itu seperempat dari ember yang bekas cat besar itu ya, itu sekitar seperempatnya saja. Nah itu saya kocorkan sekitar 2 gelas aqua itu. Sekitar berarti 300 mili ya atau 400 mili ya. Nah, seperti itu. Nah, itu saya siram aja sekitar pokoknya perakaran. Itu pagi hari dan keesok paginya saya cek udah kembali normal. Itu. Luar biasa ya. Jadi tinggal di-spray aja ya Pak Diono ya. Enggak disemprot, cuma dikocorkan aja sekitar perakarannya. Oke. Baik teman-teman sekalian, memang Pornas Wild kita itu kan memang kandungan mikroba premiumnya kan sangat kuat sekali ya. Dan layu fusarium itu kan salah satu penyebabnya kan jamur ya Pak Diono, betul ya? Betul, jamur fusarium. Jamur fusarium sama bakteri kita ya. Ya, jadi dia dibunuh lah dengan bakteri kita yang ada di Pornas Wild Treatment teman-teman sekalian ya. Dan itu sudah dibuktikan Pak Sudiono ternyata dalam 20 jam ya. Oke, terima kasih Pak Sudiono ya. Sama-sama Pak Jen.
tambahan masukannya untuk Pornas Soil Treatment ya. Oke, baik teman-teman sekalian, silakan monggo ada yang mau bertanya kepada Pak Badri ya. Saya buka dulu mikrofonnya, teman-teman yang mau bertanya. Kita udah sampai di akhir sesi. Jadi kalau teman-teman mau bertanya bisa hidupkan sendiri mikrofonnya dan bisa langsung bertanya kepada Pak Badri ya sebagai akhir sesi kita ya. Oke, teman-teman sekalian ya. Saya cek dulu sebentar chat Pak Badri sebelum kita close ya kan. Oke, ini pertanyaannya saya rasa semua sudah ini ya, untuk dosisnya sudah, cara pengaplikasiannya tadi sudah dicampur di air minum, pokoknya rumusnya adalah 1 saset itu kira-kira untuk sekitar 1000 ekor ayam ya. Jadi dicampur dengan air, ya bisa diatur aja airnya sesuai kebutuhan ya dan dihitung sendiri. Oke, baik, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, Pak Badri, kita sudah sampai di sesi acara dan rupanya teman-teman mungkin tidak ada pertanyaan. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Badri, kira-kira apa yang menjadi impian dan motivasi Bapak nih? Kenapa masih sesemangat ini di AWM Star Life? Karena kalau kita lihat Pak Badri ini kan anak-anak sudah sukses semua, ya kan? Ada sudah jadi senior manager di perusahaan semen, kemudian ada yang sudah jadi doktor, bahkan di Amerika bisa meluluskan anak-anak begitu luar biasa dari penghasilan seorang networker lah ya, dan juga guru, istri beliau adalah seorang guru. Nah, jadi terbukti sukses ya kan, berhasil mencetak anak-anak yang luar biasa. Kalau boleh tahu nih Pak, impian Bapak sebenarnya apa sih Pak yang masih ingin Bapak raih bersama AWM Star Life? Oke, terima kasih Pak GM. Yang pertama, sekali lagi dari dulu ya sama seperti itu, bumi kita lagi rusak, kita bumi oleh Yang Maha Kuasa ini rusak, ya harus kita pikirkan bagaimana caranya memperbaiki. Dan saya merasa bahwa saya hari ini masih kuat dan masih hidup yang bisa manfaat untuk masyarakat banyak. Yang pertama, buminya semuanya semakin bagus, tanamannya nanti juga jadi bagus, ketika berikutnya lagi jadi bagus lagi, sehingga nanti petani tidak kekurangan pangan, tidak kekurangan duit. Karena kalau ini diteruskan, situasi yang seperti ini diteruskan, petani itu habis untuk beli obat. Sekali lagi, petani duitnya habis untuk beli obat. Beli, fungisida juga beli, herbisida juga beli, dan apapun itu dibeli karena hama semakin banyak. Oke. Masih diberikan kesehatan, diberikan kehidupan oleh Yang Maha Kuasa. Saya harus bagaimana saya ini kehidupan saya, sisa hidup saya ini bermanfaat untuk orang-orang lain. Selain saya sendiri tetap masih punya cita-cita yang belum kesampaian, tetap ada. Kalau alhamdulillah, dan saya juga sangat bahagia sekali anak saya yang di Amerika itu jadi tim peneliti tanaman di Amerika. Oh, luar biasa ya. Jadi sudah bergerak ke arah sana ya? Ya, jadi menurut anak saya bahwa dunia tahun 2050 itu dimungkinkan kelaparan. Sekali lagi, menurut anak saya ya yang dokter itu, bahwa dunia ini tahun 2050 kelaparan. Kenapa? Karena bumi semakin panas, bumi semakin susah ditanami, sehingga tanaman-tanaman sekarang ini tahun 2050 itu sudah tidak bisa ditanam. Membuat gen baru. Dan gen baru itu tugas para peneliti termasuk anak saya itu. Oh, oke. Luar biasa ya. Agar tahun 2050 tanaman tersebut bisa hidup, bisa menghasilkan, dan bisa dimakan oleh manusia. Ya. Tes hasil-hasil yang sudah dihasilkan selama di sana itu tanaman ditanam di tanah tanpa air, tanpa dipupuk, tanpa apapun, itu harus berbuah bagus. Oke. Mantap, luar biasa ya. Teman-teman sekalian bisa dengar tadi seorang Pak Badri ternyata memang punya niat yang sangat mulia sekali, bagaimana di sisa umur ini betul-betul punya manfaat untuk banyak orang ya, dan terutama untuk petani di dunia. Dan ternyata memang beliau sudah meyakini ini sejak 2012, teman-teman sekalian. Perjalanan panjang yang betul-betul tidak mudah ya untuk bisa bisa masih ada dalam bisnis seperti ini, seperti Pak Badri ya. Dan ternyata memang beliau membuktikan bahwa
beliau tetap konsisten ada di bisnis pangan ya, dan juga bisnis pupuk seperti di AWM Star Life seperti saat ini. Dan ternyata memang beliau juga punya beberapa impian yang memang ingin masih beliau raih bersama AWM Star Life ya. Dan kalau kita bisa lihat teman-teman sekalian, Pak Badri ini memang antusias ini bukan hanya sekedar dalam tanda kutip mengejar uang saja, tapi beliau punya motivasi yang mulia yang tadi teman-teman bisa dengar sendiri ya. Oke, terakhir Pak Badri, apa saran Bapak untuk teman-teman AWM seluruh Indonesia, Pak Badri? Oke, terima kasih. Saya sudah ketemu dengan banyak mitra AWM, terutama di Banyuwangi saat kemarin, dan terakhir di Vietnam itu banyak teman-teman yang hebat, yang luar biasa, yang antusias dan semangat yang hebat-hebat. Dan harapan saya ya sama. Artinya apa? Bumi kita sudah rusak, bumi kita sudah tandus, petani kita, padahal petani itu pejuang pangan yang memberikan kita makanan, itu hari ini hidupnya tidak baik-baik saja, artinya tidak sejahtera. Gara-gara apa? Ya mungkin sistem mungkin apa yang membuat duitnya selalu terkuras untuk beli obat, untuk beli obat, untuk beli obat. Dan ketika hasil panen dikonsumsi, ternyata itu akan menjadikan penyakit. Akhirnya setelah tua juga minumnya obat lagi. Kapan sejatinya? Yuk kita bergandeng tangan bagaimana bumi nih Tuhan Yang Maha Esa ini jadi bagus, jadi sehat lagi seperti dulu, ketika dikonsumsi jadi sehat, jadi rumah sakit tidak penuh seperti saat ini. Iya. Oke, baik, luar biasa ya teman-teman sekalian. Baik Pak Badri, terima kasih sekali kesediaannya malam hari ini diwawancara oleh kami di AWM Star Life. Dan tentu saja bagi teman-teman sekalian yang memang penasaran, ingin mengetahui lebih dalam mengenai produk AWM, kemudian bagaimana bisnis plan AWM, dan bagaimana bisnis plan AWM ini bisa membawa Anda semua mencapai impian-impian Anda, ya, Anda bisa hubungi orang-orang yang memberikan video ini atau Zoom ini ya, Anda bisa segera bergabung di paket standar atau paket RO. Paket standar Anda bisa bergabung dengan hanya Rp600.000 saja, atau Anda langsung join di paket Pro 3.100.000, Anda sudah langsung ada di paket RO ya. Jadi Anda bisa mendapatkan hak-hak bonus yang luar biasa di AWM Star Life, dan tentu saja selain itu Anda juga bisa meraih ya kan impian-impian hebat Anda, dan Anda bisa juga membantu masyarakat di sekitar Anda, membantu bumi kita, membantu Indonesia kita untuk mencapai yang namanya ketahanan pangan nasional ya. Baik Pak Badri, salam buat keluarga semua Pak Badri. Ya, jadi video ini akan selalu ada di YouTube channel AWM Star Life, Anda bisa akses, dan tentu saja ini akan jadi legacy kita semua dan kenangan buat Pak Badri untuk seumur hidupnya Pak. Jadi nanti mungkin anak cucu Bapak di masa depan akan lihat video ini dan mereka akan melihat, wah betapa luar biasanya saya punya kakek yang masih antusias di umur 50-an ya, Pak Badri umur 50-an kan? Betul ya, bayangkan udah 50-an tahun. Nah, ini akan jadi satu legacy buat Pak Badri dan keluarga. Jadi video ini akan selalu ada di YouTube channel AWM Star Life ya. Dan pastikan Anda juga menjadi pemenang seperti Pak Badri dan Anda diwawancara di AWM Vagansa berikutnya. Sampai ketemu teman-teman sekalian di AWM Vagansa minggu depan ya. Sukses semua ya, salam dahsyat. Mungkin kita sebelum ini kita foto bareng dulu ya. Silakan dibuka kameranya teman-teman sekalian. Kita foto bareng ya. Kita foto bareng. Oke, silakan teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Oke, sorry. Sebentar ya. Sorry sebentar. Oke, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Iya, oke. Lagi sekali, 1, 2, 3. Iya, oke. Baik, oke teman-teman sekalian semuanya, Pak Badri, terima kasih banyak semuanya perhatiannya teman-teman sekalian. Jaga kesehatan selalu, jaga iman ya, dan juga jaga keyakinan Anda. Dan tentu saja teman-teman sekalian, mari kita sukses bersama dan jumpa pada acara-acara kita berikutnya di AWM Star Life. Dan ingat tahun 2026 kita sama-sama ke Thailand dan juga Swiss untuk para Emerald ya. Pastikan Anda mencapai Emerald di 2026. Karena kita akan jalan-jalan keliling Eropa di 2026 ya. Oke, sukses selalu buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu buat teman-teman di Bali, dan tentu saja sukses buat Anda semua. Gaspol AWM Star Life. Bye-bye semua. Thank you.